Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Pitareka dari kelompok 1. Kami kelompok 1 beranggotakan saya sendiri dan rekan saya, eh, Mary Yulia, Bella Utami Putri, Rizal Fikri, dan Putri Nandaleri. Eh, Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi kontrak sosial. Terlebih dahulu, saya akan membagikan share screen. Yaitu yaitu teori kontrak sosial. Yang pertama, pengantar. Kontrak sosial ini dilatar belakangi atau timbul karena yaitu munculnya konsep Kantian yang telah diciptakan secara atau yang telah diperkenalkan dengan sangat baik, namun sulit diterapkan langsung pada situasi bisnis. Dan untuk membuat kemajuan, maka dikembangkanlah etika berbasis tindakan, yaitu dengan memasukkan ide-ide berdasarkan kontrak sosial. Selanjutnya, pengantar kontraktualisme. Kontraktualisme ini yaitu perkembangan dalam teori etika berbasis tindakan, yaitu dia memiliki daya tarik intuitif yang dapat dipertimbangkan dengan berbagai cara, atau dengan beberapa cara. Kontrak sosial ini diterapkan atau diciptakan pada sebuah negara. Ini menggunakan gagasan bahwa suatu organisasi sosial didirikan berdasarkan kesepakatan antara warga masyarakat, dan perjanjian ini atau kesepakatan ini tidak berasal dari peristiwa tertentu, melainkan berdasarkan kesepakatan yang tersirat. Selanjutnya, yang pertama itu yaitu teori permainan berbasis matematis. Ini kita bisa ambil contoh, yaitu suatu bisnis yang khas mungkin berupa pengaturan penetapan harga dengan asumsi konteks di mana hal ini legal. Pengaturan harga ini diatur secara legal dan mungkin menjadi kepentingan semua orang untuk menjaga perjanjian atau kontrak ini dalam jangka panjang, atau agar penetapan harga ini berjalan sesuai dengan kontraknya dan memberikan keuntungan yang wajar. Tetapi ada beberapa oknum dari yang terlibat dalam kontrak ini, dia tergoda untuk menjadi yang pertama melanggar dari perjanjian kontrak tadi, yang mana dia membuat keuntungan dengan pemotongan harga, sehingga konsumen beramai-ramai pergi ke tempat yang melanggar perjanjian tadi untuk membeli produknya. Jadi oknum tadi melanggar sebuah perjanjian atau kontrak tadi. Dan kemudian selanjutnya, gagasan yang dikembangkan oleh
oleh John Rawls. Pada gagasan Rawls ini, ia memberikan sebuah gagasan bahwa kontrak atau perjanjian itu diciptakan melalui tercipta setelah semua pihak menandatangani atau setuju dengan kontraknya, tanpa terlebih dahulu ia mengetahui apa manfaat atau kerugian yang didapat oleh pihak-pihak tersebut. Next, justice and fairness. Justice and fairness ini merupakan perdebatan yang timbul terhadap gagasan Rawls. Karya Rawls seringkali dikontraskan dengan karya Robert Nozick yang teori keadilan ekonomi didasarkan pada gagasan tentang hak, yaitu kepemilikan dalam bahasa sehari-hari. Hal ini bisa dijelaskan dengan menurut dalam hal ini setiap individu memiliki sumber daya atau penghasilan yang berbeda-beda sesuai dengan profesi masing-masing. Kita bisa ambil contoh dalam sebuah organisasi ada manajer dan ada bawahannya. Dalam hak dan kewajibannya, tentu orang manajer dan bawahannya atau staff memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Kalau dari segi pekerjaan, manajer ini cenderung pekerjaannya agak santai, dan karyawan atau staff ini pekerjaannya relatif berat. Dan dari segi penerimaan, manajer ini lebih penerimaan atau gajinya lebih tinggi daripada karyawan, karena dari segi justice and fairness-nya, keadilannya itu adil, sebab manajer ini memegang tanggung jawab yang besar terhadap perusahaannya, sedangkan karyawan tadi dia hanya memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan pekerjaannya tadi. Dan next, selanjutnya dan selanjutnya teori kontrak sosial dalam konteks bisnis. Proses yang mempertahankan ukuran kebebasan yang sesuai saat mencapai sebenarnya teori kontrak sosial dalam konteks bisnis. Proses yang mempertahankan ukuran kebebasan yang sesuai saat mencapai sistem moral yang bisa diterapkan. Secara khusus, hal-hal berikut tampaknya perlu untuk diterapkan. Yang pertama, norma universal. Itu penerimaan beberapa fitur yang diakui secara universal dari sistem moral yang harus tercermin dalam kontrak sosial. Yang kedua, mekanisme untuk mencapai, meninjau dan memperbarui perjanjian. Yang ketiga, mekanisme untuk mencapai kesepakatan pada batas-batas kelompok yang berbeda atau dalam kasus keanggotaan banyak kelompok. Dan yang keempat, cara menghadapi perbedaan dalam kekuatan dan pengaruh anggota kelompok. Selanjutnya, teori kontrak sosial integratif, yaitu tanggapan terhadap ketegangan antara etika universal dan
Situasional adalah pengembangan model integratif yang memadukan antara keduanya. Dan selanjutnya masuk kepada hypernorms. Dalam hypernorms ini penting untuk pengoperasian model hypernorms yang diterima secara universal atau berbeda dengan norma yang dibuat secara lokal yang khusus untuk subsistem tertentu. Ini ada beberapa hal. Yang pertama ada kebebasan pribadi, ada penjelasan dan persetujuan, ada keamanan dan kesejahteraan fisik, hak untuk hidup, kepemilikan properti, partisipasi politik, martabat yang sama untuk setiap orang. Selanjutnya ada kontrak sosial makro. Dalam kontrak sosial makro ini ada beberapa hal. Yang pertama, komunitas ekonomi lokal diberi ruang bebas untuk moral untuk menghasilkan norma-norma etika bagi anggotanya melalui kontrak sosial mikro. Yang kedua, agar menjadi wajib bagi anggota komunitas, norma kontrak sosial mikro harus sesuai dengan hypernorms. Dan yang ketiga, kontrak sosial mikro yang menghasilkan norma harus didasarkan pada persetujuan dengan hak mutlak untuk keluar. Yang keempat, aturan prioritas yang sesuai dengan aturan di atas harus digunakan untuk menyelesaikan konflik di antara norma kontrak sosial mikro yang saling bersaing dan eksklusif. Selanjutnya ada kontrak mikro. Kontrak mikro ini itu sebuah aturan main di mana kontrak sosial mikro akan dibentuk, yaitu memberikan sekumpulan kondisi minimum yang diperlukan agar model kontrak sosial dapat berjalan. Komunitas ekonomi yang membuat kontrak sosial mikro dapat mencakup, yang pertama ada kelompok informal dalam organisasi atau kelompok dalam organisasi. Yang kedua ada kelompok dalam industri, kelompok formal dalam organisasi. Yang tadi itu ada kalau kelompok informal, dan sekarang ada kelompok formal dalam organisasi. Selanjutnya ada perusahaan, asosiasi profesional, organisasi nasional, organisasi internasional, dan negara. Contoh norma tertentu yang dapat mencakup contoh normanya. Yang pertama, jangan berbohong dalam kontrak. Yang kedua, jangan memutuskan kontrak. Yang ketiga, sediakan tempat kerja yang aman. Yang keempat, berikan preferensi pekerjaan pada staf lokal. Yang kelima, berikan preferensi kontrak kepada pemasok lokal. Kemudian ada aturan prioritas yang disarankan. Yang pertama, transaksi hanya dalam satu komunitas yang tidak memiliki efek merugikan yang signifikan pada manusia atau komunitas lain harus diatur oleh norma komunitas dari tuan rumah. Yang kedua, norma-norma komunitas untuk menyelesaikan prioritas harus diterapkan sepanjang tidak menimbulkan dampak merugikan yang signifikan terhadap manusia atau komunitas lain. Yang ketiga, semakin luas atau lebih global komunitas yang menjadi sumber norma, semakin besar prioritas yang harus diberikan kepada norma tersebut. Yang keempat, norma yang penting untuk pemeliharaan lingkungan ekonomi
tempat terjadinya transaksi harus memiliki prioritas di atas norma yang berpotensi merusak lingkungan tersebut. Yang kelima, jika banyak norma yang saling bertentangan dilibatkan, pola konsistensi di antara norma-norma alternatif memberikan dasar untuk pembuatan prioritas. Yang keenam, norma yang terdefinisi dengan baik biasanya harus memiliki prioritas di atas norma yang lebih umum dan kurang tepat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.